Halo guys, bertemu kembali di channel saya ya. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Sehat semua ya, semangat, semangat, semangat. Semoga teman-teman semuanya sukses semua ya, sehat, sukses, rezekinya lancar. Oke, dalam kesempatan ini saya akan memberikan informasi mengenai bagaimana caranya mempercepat pertumbuhan tanaman kangkung ya. Kita tahu ya, tanaman kangkung ini merupakan salah satu tanaman yang cukup familiar ya. Artinya hampir semua kalangan itu tahu tentang tanaman kangkung ini ya. Tanaman sayur ini karena banyak sekali manfaatnya dan banyak sekali yang suka sehingga tidak asing bagi kita ya tanaman ini. Nah, di sini ya ada beberapa cara yang bisa saya bagikan ke teman-teman khususnya bagi pecinta kangkung agar nanti kalau menanam kangkung di rumah itu bisa lebih cepat panennya. Karena apa? Karena ya tumbuhnya cepat gitu ya. Nah, di sini yang pertama, tip dari saya atau cara khusus dari saya, teman-teman yang harus teman-teman perhatikan adalah media tanam ya. Khususnya di sini yang tanam di tanah langsung ya, artinya tidak di pot atau di polybag. Nah, ini perlakuan yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah setelah membuat bedengan seperti ini ya, teman-teman silahkan ditambahkan pupuk kimia berupa NPK Mutiara itu ya, NPK Mutiara. Adapun takarannya untuk satu apa ini namanya ya, satu gundukan lah istilahnya, apalah ini pokoknya nama ini satu bedengan ini. Kalau di tempat saya ini ukuran 1,5 meter lebarnya dan panjangnya 4 meter. Ini cukup saya kasih 1 genggam saja ya. 1 genggam pupuk NPK Mutiara, kemudian kita sebarkan di atasnya sampai merata ya. Itu kemudian yang kedua, setelah selesai kita buatkan garis-garis, lubang-lubang garis-garis seperti ini ya, jalur-jalur untuk tempat biji itu kita tanamkan. Nah, itu dalam proses penempatan biji usahakan jangan sampai biji itu tumpang tindih atau numpuk gitu ya. Kenapa? Karena ketika biji itu tumpang tindih atau menumpuk itu akan terjadi proses bersaing dalam perkecambahan yang mengakibatkan apa? Karena ruangannya tidak cukup, jadi ada yang kalah nanti. Jadi pertumbuhannya tidak maksimal itu ya. Itu yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah setelah selesai menanam, teman-teman jangan lupa langsung ditutup menggunakan pupuk kompos. Ini ya, misalkan contohnya di sini saya menggunakan pupuk kompos dari kotoran kambing. Jangan langsung tanah ya. Bukannya tidak hidup, tapi ya itu tadi pertumbuhannya nanti lambat. Nah, kita kasih pupuk kompos boleh kotoran sapi, boleh kotoran kambing, boleh kotoran ayam. Terserah dari teman-teman mana yang disukai. Tapi yang paling penting di sini komposnya jangan, kalau dari kotoran hewan itu jangan yang masih baru, mati nanti karena masih panas itu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah, nah, ketika sudah berumur sekitar 5-7 hari itu ya, itu teman-teman tambahkan pupuk kimia berupa pupuk urea tapi dalam bentuk cair. Jadi pupuk urea itu ya teman-teman cairkan, diaduk menggunakan air sekitar 1 ember. Nah, untuk ukuran seperti ini saya hanya mengasih 1/2 genggam saja pupuk ureanya. Diaduk dengan menggunakan air, setelah larut ya dikocor, apa disiram lah istilahnya. Bisa menggunakan gembor atau kaleng yang di lubang-lubang kecil itu ya teman-teman ya. Nah, disiram itu cukup sekali saja. Dari tanam sampai panen hanya cukup sekali. Nah, itu ya. Itu, dan yang paling penting ya itu tadi. Kangkung itu kan kita tahu kangkung adalah tanaman yang sangat butuh sekali dengan air. Jadi ya rutinitas wajibnya ya harus setiap hari disiram. Kalau misalkan panasnya sangat panas itu ya, misalkan sangat terik itu ya pagi dan sore. Tapi kalau misalkan mendung-mendung itu ya
cukup sore aja nggak apa-apa sekali sehari ya. Kalau misalkan hujan nggak disiram nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau yang paling bagus itu ya walaupun hujan itu ya tetap di habis hujan itu tetap disiram walaupun sedikit, itu untuk mengurangi kandungan-kandungan garam lah istilahnya. Saya belum begitu paham kandungan apa yang di dalam air hujan, tapi faktanya menurut pengalaman saya ketika hujan itu terlalu banyak, ketika kita tidak netralkan juga dampaknya tidak bagus untuk kangkung. Jadi tanaman kangkung daunnya itu juga banyak yang kayak apa ya, kering gitu loh, kayak kering, kayak kebakar gitu, gosong-gosong lah istilahnya kayak gitu. Itu kalau nggak dinetralkan dengan air sumur begitu ya. Itu menurut pengalaman saya. Kalau mengenai studi teorinya saya belum tahu, tapi faktanya seperti itu, sudah pernah saya alami. Nah itu ya. Nah, jadi itu beberapa tips atau cara khusus dari saya yang teman-teman bisa praktekkan. Saya jamin apabila teman-teman itu mempraktekkan apa yang saya sampaikan, saya jamin 90% pasti berhasil. Itu ya. Nah, ini buktinya ini. Ini tanaman kangkung baru berumur 4 hari sudah seperti ini, teman-teman. Nah, ini. Nah, untuk kok belum disiram sudah istilahnya sudah ngomong disiram pupuk ya, nanti ya. Nanti kalau sudah setelah disiram saya akan buat video lagi sebagai bukti bahwa setelah disiram urea itu lebih bagus lagi. Oke, itu saja ya. Itu saja beberapa tips atau informasi mengenai cara meningkatkan atau mempercepat pertumbuhan tanaman kangkung. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu.